Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Tentunya saya percaya Tuhan tetap masih memberkati, memelihara setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur hari demi hari, walaupun ada pergumulan, ada banyak hal yang kita khawatirkan, namun Allah tetap bersama-sama dengan kita, bukan? Malam hari ini kita sekali lagi boleh bersama-sama masuk ke dalam kebaktian doa. Setiap kita boleh mempersiapkan hati kita dan kita semua boleh bersama-sama memulainya dengan sebuah kesadaran kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, kiranya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menuntun ibadah doa kita pada malam hari ini supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada Dia. Kita bersatu teduh sejenak. Kita masuk hadirat Tuhan, ku masuk, ku datang ke hadirat-Mu, membawa puji-pujian. Dengan segenap hati kita memuji Dia dan kita menyembah Dia. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari dengan iman nyatakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Saya minta kita boleh mengangkat doa syukur kita. Mari yang pria nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang wanita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari yang pria bersyukurlah atas segala pertolongan Tuhan. Bersyukurlah untuk pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa dan yang wanita silakan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Ku
kami, memberkati kami, menolong kami, dalam keluarga kami, dalam pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Kami tahu kami harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ya Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Tuntunlah hidup kami semakin percaya akan pertolongan Tuhan. Mari yang wanita sekarang kau bersyukur kepada Tuhan, yang pria bernyanyi. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari bersama katakan, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, Rajaku. Allahku, Ya Rajaku, Allah dan Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkenan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berharap akan kuasa Allah hadir di setiap pujian, firman, bahkan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga kami semua, dimanapun kami berada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan percaya bahwa Tuhan sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang tuntun segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi dan menopang setiap kami. Sehingga kami berjalan di jalan kehendak-Mu dan berjalan di dalam rencana-Mu. Demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam hidup kita mengalami banyak hal yang tidak kita sukai. Kita seringkali bertanya kenapa ini terjadi, kenapa itu bisa menimpa saya, dan banyak lagi yang kita khawatirkan. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berdoa, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berdoa di dalam roh kita, karena Yesus hadir di dalam hati kita, maka kita akan beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingin menyanyikan pujian ini, berdoa di dalam roh. Biar dengan pujian ini kita boleh bertumbuh dalam firman yang akan menuntun dan mengubah hidup kita. Bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam firman. Berdoa dalam roh. Bersehati memohon. Bapa pasti dengar.
kabulkan. Firman-Mu adalah pedang roh. Firman-Mu lah pedang roh, memerintah hatiku, merubahkan diriku, teladani Yesus. Firman-Mu ku beritakan, merubah yang mendengar, dalam roh bersekutu, bekerja buat Tuhan. Sungguh benar, firman Tuhan adalah pedang roh yang akan menuntun kita, mengubah kita, supaya kita mendengar suara firman Tuhan. Dan kita boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pujian ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam roh. Bertumbuh di dalam firman. Bertumbuh di dalam doa kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya setiap kami boleh menyadari, tanpa Engkau ya Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Kami butuh firman Tuhan yang sekali lagi meneguhkan kami. Supaya kami ya Tuhan boleh menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan teman-teman singers, kita hari ini akan belajar tentang sebuah tema, yaitu tentang hilang. Tentu kita pernah merasa kehilangan, bukan? Kalau kita hilang, tentu kita ingin mencarinya dan mendapatkannya. Apalagi kalau yang hilang itu adalah sesuatu yang berharga. Saya pikir Bapak Ibu yang di rumah dan juga teman-teman singers ataupun pemusik kita di sini pasti pernah merasa kehilangan, ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan akan menyampaikan dan saya akan sampaikan, bacakan di dalam Kidung Agung. Kitab Kidung Agung, satu kitab yang jarang sekali kita baca mungkin dan jarang kita dengar khotbah tentang Kidung Agung. Tapi Kidung Agung ini berisi tentang firman Tuhan yang begitu indah. Saya bacakan kitab Kidung Agung pasal 3 ayat yang pertama berkata demikian. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Wow, satu kalimat yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bagian yang kedua saya ingin bacakan di dalam Mazmur pasal 105 ayat 4 berkata demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang yang bernama Nazaruddin Hoja. Mungkin kita pernah dengar kisahnya itu ya. Satu malam Nazaruddin ini kehilangan koin uang yang sangat berharga di kamar tidurnya. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu saudara-saudara? Dia segera mencari dan menyalakan lampu dan mencari alat penerang untuk melihat sekitarnya. Apakah koin yang berharga itu jatuh dan dia bisa temukan kembali. Tetapi belum lama dia mencari koin yang jatuh itu, yang hilang itu,
tiba-tiba lampu padam dan alat penerang yang dia pakai pun seketika itu padam. Dan dia merasa kebingungan, kenapa ini bisa terjadi? Dia kemudian menggerutu di dalam hatinya dan dia mencaci, kenapa ini dia alami? Dan dia merasa marah ketika lampu padam dan alat penerang yang dia pakai pun tidak bisa lagi dipakai untuk mencari koin yang hilang itu. Dengan kemarahannya Bapak Ibu, dia putus asa. Dia bergegas keluar dari rumah. Dia mencari di luar rumah penerang yang lain. Dia keluar rumah dan di situ dia melihat ada sebuah terang yang menyinari tempat di mana dia cari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu di tempat itu, di luar rumah itu, di bawah penerangan lampu yang tidak begitu terang, kemudian dia mencari dan mencari. Akhirnya tetangga-tetangga yang di luar juga berada di sana di sekitarnya bertanya kepada Nazarudin. Hei Nazarudin, apa yang kau lakukan di luar rumahmu? Apakah kamu kehilangan sesuatu? Lalu Nazarudin berkata, ya, aku kehilangan koin yang berharga yang aku miliki selama ini. Lalu para tetangga itu bertanya, loh emang koinmu hilang di luar atau di dalam rumah? Koin saya hilang di kamar. Kalau begitu kenapa engkau mencari di luar rumah Nazarudin? Bukankah itu pekerjaan yang sia-sia? Lalu Nazarudin tidak mendengarkan perkataan tetangga-tetangganya. Dia terus mencari dan mencari. Nah Bapak Ibu mungkin kita tersenyum ya mendengar cerita ini. Koin Nazarudin hilang di kamarnya, tetapi dia mencari di luar rumah. Aneh bukan? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh perbuatan Nazarudin itu sesuatu yang sia-sia. Namun saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman di sini. Apakah kita akan berbuat seperti Nazarudin? Barang yang hilang ada di kamar dan kita mencari di luar kamar kita atau mencari di luar rumah? Tentu tidak bukan? Tapi kita akan mencari barang itu di mana kita hilangkan atau terjatuh atau kehilangan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kalau kita merasa kehilangan Tuhan? Kalau kita kehilangan sesuatu benda, kita bisa mencari benda itu sampai ketemu. Bagaimana kalau kita kehilangan Tuhan? Loh kok bisa kita kehilangan Tuhan? Bisa Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah banyak malapetaka yang mungkin kita hadapi, kedukaan, kesedihan. Kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita kehilangan, kita merasa Tuhan tidak menghibur, tidak bersama dengan kita, tidak menolong kita seketika itu juga. Kita kehilangan Dia Bapak Ibu. Namun ketika kita merasa kehilangan Tuhan, apakah kita bisa menemukan Tuhan kembali? Tentu bisa. Kalau kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan Dia di kamar kita, mungkin kita sudah tidak berdoa. Kita seringkali berdoa di kamar kita seringkali bergumul di kamar kita, dan mungkin di belakang hari ini, ketika pergumulan itu semakin berat, kita tidak lagi berdoa. Dan kita kehilangan kekuatan Tuhan. Saudara, kalau kita kehilangan Tuhan karena kita tidak berdoa, maka kita akan menemukan Tuhan pada saat kita berdoa. Jika kita kehilangan Tuhan pada waktu kita berbuat dosa,
Bagaimana kita menemukan Tuhan? Tentu kita harus datang kepada Tuhan, kita bertobat, mengaku dosa, memperbaiki kesalahan kita, maka kita akan menemukan Dia kembali. Jika kita kehilangan Tuhan, ketika kita malas baca firman, maka kita akan menemukan Tuhan kembali ketika kita kembali membaca firman Tuhan, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya memang Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengajar kita, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Dan berserulah selama Dia dekat. Saudara, mari kita bersama-sama mencari kekuatan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Nah, ada satu pepatah yang sangat indah berkata, carilah barang di tempat engkau menjatuhkannya. Saya ulangi, carilah barang di tempat engkau menjatuhkannya. Itu artinya kita bisa mencari Kristus di tempat di mana kita menghilangkannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita harus memiliki hati yang rindu mencari Dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, sejak kami berada di dalam dunia ini, sejak kami diizinkan untuk hidup, tentu ada banyak kehilangan, baik materi ataupun non-materi. Tentu ya Tuhan, kehilangan yang terbesar adalah ketika kami tidak merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami akan kehilangan Tuhan kalau kami tidak mau berdoa. Kami akan kehilangan Tuhan ketika kami berbuat dosa. Kami akan kehilangan Tuhan ketika kami tidak membaca firman-Mu. Oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami supaya kami hidup selalu mencari Tuhan. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari yang pria, kita akan sama-sama berdoa untuk kondisi dunia ini. Yang pria tolong doakan, ada banyak bencana-bencana yang terjadi di luar Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri pun ada banjir, ada tanah longsor, ada kalau di luar negeri ada badai, ada kebakaran hutan yang begitu dahsyat. Dan masih banyak lagi bencana-bencana yang terjadi yang mungkin kita tidak ketahui. Kita bisa melihat dari surat kabar, media massa, media elektronik, banyak bencana-bencana selain pandemi COVID. Mari yang pria berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Melalui bencana alam yang terjadi, manusia sadar harus datang mencari Tuhan, bertobat, sehingga setiap manusia memiliki kekuatan di dalam Tuhan menjalani setiap bencana yang terjadi. Yang wanita, doakan untuk kondisi pandemi seluruh dunia. Mari kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan dan menolong semua penduduk dunia melalui pandemi ini juga semakin mengandalkan Tuhan. Supaya Tuhan berbelas kasihan untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami saat ini mau bersama-sama berdoa ya Tuhan. Untuk kondisi dunia. Selain pandemi COVID, ada begitu banyak bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini.
Ada begitu banyak negara-negara yang terdampak oleh karena banjir besar, badai, topan yang merusak setiap daerah. Bahkan ya Tuhan, ada banyak korban yang terluka, bahkan yang mati. Bapa di surga, berkatilah dan tolonglah setiap para korban bencana ini, supaya ya Tuhan, mereka segera dapat ditolong oleh pemerintah setempat dan juga mereka boleh dipulihkan dari trauma-trauma yang menakutkan itu. Terima kasih ya Tuhan. Belas kasihanlah kepada kami, manusia yang seringkali mendukakan hati Tuhan, manusia yang seringkali merusak akan alam ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memulihkan setiap orang-orang yang terdampak daripada bencana alam ini. Dan juga untuk pandemi COVID yang masih berlangsung, Tuhan, sekali lagi Tuhan yang berkuasa memberikan pemulihan bagi keadaan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ajak kita juga berdoa yang wanita. Tolong berdoa untuk pemerintah kita Indonesia yang terus berjuang untuk dapat menangani kasus COVID. Dan kabar baiknya adalah vaksin sudah akan didistribusikan. Dan biarlah pemerintah boleh mendistribusikan dengan segera, baik di akhir tahun ini ataupun awal tahun. Mari yang wanita berdoa untuk pemerintah pusat, situasi pandemi ini supaya tetap terjaga keamanan baik politik, ekonomi, dan supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagi yang pria, tolong doakan untuk ketegangan-ketegangan yang terjadi di luar negeri. Khususnya negara Taiwan, negara Tiongkok, dan negara Amerika. Ketiga negara ini sedang tegang di dalam hubungan politik. Mari kita berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan, baik untuk penduduk dunia ataupun setiap kita yang mendengarkan kabar-kabar yang tidak menyenangkan ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk ketegangan-ketegangan yang terjadi di berbagai negara, khususnya negara Taiwan, negara Tiongkok, negara Amerika. Oh Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi penyebab ketegangan ini. Namun ya Tuhan, yang kami tahu bahwa Tuhan berkuasa menenangkan setiap persoalan-persoalan politik yang terjadi di antara ketiga negara ini ya Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan menolong pemimpin-pemimpin negara ini supaya mereka segera dapat berdamai dan bersatu untuk menjaga keamanan dunia. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia dengan segala upaya, baik itu kondisi politik, ekonomi oleh karena pandemi ini. Tuhan tolong, vaksin COVID sudah ada dan akan segera didistribusikan, baik di akhir tahun ataupun awal tahun. Tuhan berkati supaya penduduk Indonesia segera dapat mendapatkan vaksin ini dan ada banyak orang-orang yang boleh disembuhkan. Dan bagi mereka yang masih menderita sakit, Tuhan yang akan menolong mereka. Mereka berjuang, mereka berikan semangat dan kekuatan baik yang sakit ataupun keluarga yang menjaga merawat. Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa bersama-sama. Mohon belas kasihan Tuhan supaya setiap para pasien yang masih sakit Tuhan yang pulihkan. Dan yang masih dirawat Tuhan juga akan berikan kekuatan kepada mereka untuk berjuang melawan COVID. Dan kita juga berdoa untuk para medis yang terus merawat dan memberikan diri mereka untuk menolong setiap para pasien-pasien ini. Kiranya Tuhan menjaga para medis dan keluarganya supaya mereka terlindungi dari penularan COVID ini. Mari sama-sama kita berdoa
untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa. Walaupun yang penderita COVID semakin banyak, kami juga melihat yang sembuh juga lebih banyak ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa pandemi ini akan terus berada di muka bumi ini. Tapi kami tahu ya Tuhan, kuasa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap para pasien, keluarga yang menjaga, para dokter, para medis yang merawat. Tuhan juga berikan perlindungan kepada mereka supaya mereka tidak mendapat penyakit ini dan keluarga mereka terlindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga menjaga setiap kami semua, jemaat-jemaat Tuhan, supaya ketika kami keluar masuk rumah kami juga menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami memakai masker, kami sering membasuh tangan kami dengan sabun dan kami juga menjaga kesehatan keluarga kami. Kami tahu ya Tuhan pandemi ini dapat memberikan dampak yang besar. Baik itu hal-hal yang tidak kami inginkan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Yesus, dengarlah doa kami. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan kerinduan kita, nyanyikan pujian ini. Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kita akan teruskan doa kita. Bagi yang pria, tolong doakan untuk ibadah online yang masih kita lakukan. Kita doakan untuk setiap rekaman, ibadah raya, sekolah minggu, pemuda remaja, dan setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan mempersiapkan ibadah online boleh menjadi berkat dan juga boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Bagi yang wanita, tolong doakan untuk pemilihan majelis periode 2021 sampai 2023. Ada calon-calon yang sudah dihubungi dan mereka bersedia. Ada juga calon-calon yang masih bergumul. Kiranya Tuhan beri kekuatan menolong para majelis dan calon-calon yang baru ini supaya dapat sungguh-sungguh melayani Tuhan di periode yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah online yang gereja kami lakukan. Ada rekaman ibadah raya, sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan ada rekaman-rekaman online yang dilakukan baik sapaan pastoral ataupun talk show dan seterusnya. Tuhan, kami percaya biarlah melalui ibadah online kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan dapat semakin mengenal Tuhan. Dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan mengikuti ibadah online ini. Mereka boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap firman yang diberitakan. Di dalam setiap pujian dan doa yang dinaikkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau yang terus memberikan kerinduan kepada setiap jemaat-Mu boleh berada di rumah mereka masing-masing, mengikuti ibadah online dengan setia dan tetap bersandar kepada Tuhan.
Dan juga untuk pemilihan majelis, kami berdoa Tuhan yang mempersiapkan. Kiranya para majelis di periode yang akan datang boleh sungguh-sungguh siap melayani. Tuhan tambahkan talenta, karunia, hikmat kepada mereka untuk terus dapat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu boleh mendoakan setiap rohaniwan yang ada di gereja kita. Doakan keluarga, doakan pergumulan para rohaniwan. Dan para rohaniwan bersama-sama kita doakan jemaat-jemaat kita dalam pergumulan mereka. Kiranya Tuhan terus tuntun hidup jemaat kita dapat semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tentu ya Tuhan, mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah di masa-masa pandemi ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang, mungkin ada kedukaan yang terjadi, ada malapetaka yang terjadi. Oh Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan hiburkan mereka yang berduka. Tuhan teguhkan iman mereka yang lemah. Dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama dengan mereka dan menolong mereka. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Berkuasa atas hidup kami. Berkuasa menuntun hidup kami semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan pujian ini bahwa Allah berkuasa mengatur segala sesuatu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa secara pribadi. Mungkin kita memiliki pergumulan yang kita tidak bisa ceritakan kepada anggota keluarga ataupun teman ataupun kepada orang-orang lain. Namun Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kepedihan hati kita. Dan silakan Bapak Ibu saat ini ambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakan segala pergumulanmu, kesusahan hatimu. Ketika Bapak Ibu berdoa secara pribadi, ada firman Tuhan, ada pujian yang akan dinyanyikan melalui Mazmur 63. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu berdoa dan biarlah pujian ini mengiringi Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Kepadamu
tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setia, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. bagi Bapak Ibu yang sudah berdoa, boleh bersama-sama menyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini meneguhkan setiap kita. Kita mencari Tuhan dan kita mendapatkan Dia di dalam firman-Nya. Dalam pujian ini berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setia Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, dan menaikkan tanganku demi namamu, dan menaikkan tanganku demi namamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menuntun ibadah doa ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya melalui pujian, firman, dan doa semakin meneguhkan kami. Dan kami semakin melihat kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menuntun hidup kita. Tuhan
Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Nyatakan pujian ini, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.